semua teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua. Jumpa lagi dengan channel Sedikit Horor, di mana di channel ini saya akan mengulas secara logika berdasarkan pengalaman saya dan menganalisanya berdasarkan pengalaman saya tentang habitat, sifat atau karakter teman-teman yang real di mata saya, tapi mungkin tidak real di mata teman-teman semuanya. Dan saya menyebutnya mereka adalah teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang wow. Kali ini saya akan membahas tentang teman atau sahabat saya yang sangat fenomenal. Dan saya lihat dia sangat terkenal jahil dan punya penampakan yang saya katakan sangat seram, teman-teman. Karena dia punya perawakan itu tinggi, besar gitu. Badannya itu penuh dengan bulu gitu. Tinggi, matanya itu sorotnya tajam, biasanya itu merah atau gelap gitu. Dan saya kira teman-teman semua sudah familiar dengan namanya dan mungkin juga udah pernah tahu gambarannya macam mana. Dan orang-orang atau biasanya dia sangat sekali terkenal dengan namanya Gendruwo. Teman atau sahabat kita yang satu ini, dia punya penampakan fisik itu yang sangat-sangat menakutkan, teman-teman. Secara fisik itu dia tinggi besar gitu kan, terus perawakannya itu dengan bulu lebatnya, matanya tajam itu sangat menakutkan ya. Tapi itulah, seperti cerita-cerita saya yang sebelumnya, teman-teman dan sahabat-sahabat Sedikit Horor, bahwa Gendruwo itu ya secara materinya it's not real. Jadi kalau kita lihat bentuknya itu ya menyeramkan ya kalau dia menampakkan kita, tapi kalau kita pegang ya tidak ada selain materi itu, tak ada. Jadi teman atau sahabat kita yang itu dia punya suatu kelebihan, dia bisa memberi suatu kayak sinyal ke mata kita atau pemikiran kita. Kalau dia menampakkan diri ke kita, itu dia seakan-akan tuh materinya itu real. Jadi materi itu seakan-akan real. Itu yang membuat kita sangat ketakutan, karena kalau kita manusia biasa yang secara logika kita melihat sesuatu yang lain daripada yang lain, yang tidak bisa kita lihat, tidak biasa kita lihat, dan wujud seperti itu otomatis kita takut. Penampakannya yang real di mata kita atau pemikiran kita, itulah kelebihan dia, kelebihan teman-teman atau sahabat yang dia bisa mempengaruhi ya kan, mata dan pikiran kita, masakan itu real. Seperti saya katakan, semua teman atau sahabat itu adalah bayangan. Jadi dia memang aslinya yang kita bisa tengok itu hanya sebuah bayangan yang karena kelebihan dia punya bisa mempengaruhi pikiran dan penglihatan kita, seakan-akan kita melihatnya ada sesuatu yang nyata. Gendruwo itu terkenal dia punya satu sifat yang jahil, teman-temannya. Apa masalahnya saya kurang tahu pasti, yang jelas ya kan, yang jelas dia kalau interest atau dia ingin sesuatu ya, atau interest dengan manusia dan seseorang, maka seseorang tersebut dia kejar sampai dia dekat gitu. Jadi mungkin dia punya feeling ingin berteman kah atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas kalau dia suka sama manusia atau seseorang,
nggak peduli itu laki atau perempuan, dia kejar gitu. Yang anehnya saat dia udah dekat itu, yang anehnya dia sering berlaku jahil. Misalkan dia sering menampakkan diri terhadap orang tersebut, ya mungkin maksud dia mengenalkan diri, tetapi secara logika manusia otomatis kan takut, teman-teman, lagi ketakutan. Tapi mungkin pemikiran teman atau sahabat kita yang satu ini kan, dia hanya ingin berteman, ya kan? Dia suka sama seseorang tersebut, dikejarnya, di mana dia berada dikejarnya. Tapi anehnya saat dia mendekatkan diri itu, mungkin dengan menampakkan dirinya, ya orangnya tersebut jadi ketakutan seperti itu, teman-teman. Jadi saya ada satu pengalaman. Saya anak buah tempat kerja itu, dia tinggal di kos. Jadi di kosnya itu dia didatangi lah teman atau sahabat gue yang satu ini dengan perwujudan seperti itu. Dia takut. Waktu pertama kali nampak itu dia ketakutan, langsung lari dari tempat kos itu, dia keluar, dia lari ke mes. Jarak antara tempat kos dan mes itu sekitar, kalau naik motor itu sekitar 1 jam, teman-teman. Otomatis teman-teman bisa membayangkan ya, jarak itu nggak dekat ya. Jadi waktu anak buah saya ini keluar dari kosnya, lari ke mes, ya kan, tempat kerja, dan dia tinggal di mes. Yang anehnya, ini sang teman goib kita ya, teman sahabat kita, dia juga udah ada di mes tersebut. Teman-teman bayangin ya, waktu dia keluar dari tempat kos itu dia sendiri. Tapi kenapa saat di mes teman sahabat kita sudah ada di sana? Itu salah satu contoh pengalaman saya, teman-teman, bahwa dia memang saat dia interest, saat dia tertarik atau suka sama seseorang, dia kejarnya gitu. Jadi entah tujuannya nanti kalau sudah dekat apa, kita nggak tahu ya. Kemarin pengalaman saya itu waktu sampai di mes, dia datang juga. Akhirnya kita berusaha untuk mengusirnya, gitu. Jadi setelah dia pergi, baru anak buah saya ini agak tenang gitu tinggalnya. Oke teman-teman, saya akan mengiring lebih ke teman-teman sedikit ya. Teman-teman bisa bayangkan ya, perjalanan 1 jam naik motor itu bukan sesuatu yang dekat, bukan jarak yang dekat. Tapi sang teman atau sahabat yang goib ini bisa mengikutinya, kan? Seperti cerita saya di video saya sebelumnya, saya pernah katakan bahwa dia bergerak secepat angin. Ini salah satu bukti, teman-teman ya, bahwa teman atau sahabat yang goib itu dia bisa bergerak secepat angin. Ini salah satu buktinya. Dan satu lagi, teman kita yang satu ini, teman goib kita yang satu ini, dia memang sangat jahil, teman-teman. Jadi dari tempat kos ke tempat mes itu kalau nggak salah ada sekitar 5 orang. Jadi tambah 1 orang yang anak kosnya dari kos itu, jadi kan totalnya ada 6 orang. Apa yang dilakukan sama anak-anak di mes tersebut, teman-teman? Digangguinnya. Jadi mes tempat saya itu ada 2 tingkat gitu. Jadi yang tingkat 2 itu jadi kayak di daerah kekuasaan dia gitu. Jadi anak-anak ini mau ke lantai 2 itu hidupin lampu itu dimatikannya, teman-teman. Dia bisa mematikan lampu tersebut. Maka
teman atau sahabat kita yang gaib satu ini itu juga punya bisa katakan apa ya, kekuatan yang besar ya, atau saktian ya, bisa kita katakan seperti itu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia bisa matiin lampu, ya kan? Dia bisa matiin lampu, teman-teman. Nah, itu yang membuat anak-anak dalam kos ini dalam mes ini takutan semua. Akhirnya saya cari cara supaya dia bisa keluar dari mes, dan akhirnya saya menemukan suatu cara. Dia tidak melakukan sesuatu yang brutal temannya dengan mengusir atau gimana, enggak. Dia mencari satu cara yang natural gitu. Jadi dia merasa terganggu sendiri, merasa bahwa anak-anak mes tidak bisa menerima dia, akhirnya dia pergi seperti itu. Dan setelah itu ya saya sangat bersyukur sekali, karena anak buah saya yang dikejarnya itu akhirnya dilepaskan ya. Itu teman-teman, itu salah satu sifat karakter atau teman atau sahabat kita yang satu ini ya. Salah satunya itu ya, saya katakan agak jahil sedikit. Mungkin habitat teman atau sahabat kita yang web satu ini, teman-teman, itu dia dulu mungkin yang dia lebih suka tinggal di goa-goa seperti itu. Tapi dengan perkembangan zaman ya mungkin goa-goa itu sudah nggak ada, akhirnya larinya di lingkungan manusia. Tapi dia juga saya katakan nggak mengganggu manusia seutuhnya ya, karena saya tahu teman-teman sahabat kita yang gaib itu dia tidak mengganggu 100% sama manusia, tapi mungkin ada case khusus ya. Kita bisa berpikir secara logika, teman-teman, kalau memang dia full mengganggu manusia, mungkin manusia juga sudah kacau semuanya ya kan. Logika kita kan bisa berpikir seperti itu. Tapi saya katakan tadi, dia pada case-case tertentu. Jadi seperti kayak tadi case yang saya ceritakan tadi, karena dia interest dengan seseorang ya kan, maka orang itu dikejarnya. Itulah salah satu karakter teman-teman saya yang gaib. Jadi kalau mereka tidak interest ya saya kira tidak mengganggu dan tidak merugikan gitu. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya sedikit horor. Secara logika ya, realitanya teman-teman atau sahabat-sahabat yang gaib itu aslinya habitat dia adalah di hutan. Maka ada istilah hutan belantara yang belum terjamah dengan manusia. Itu biasanya kita jumpai teman-teman atau sahabat gaib yang tinggal di sana. Satu hal positif yang kita bisa tarik dari teman-teman kita yang gaib ini ya, teman-teman sahabat horor, dia ini selalu mengalah dengan manusia. Kenapa saya katakan begitu, teman-teman? Buktinya apa? Buktinya kita lihat dengan perkembangan zaman, hutan-hutan belantara itu kan manusia rubah ya, dari hutan belantara menjadi suatu perumahan atau tempat tinggal atau gedung-gedung. Jadi otomatis tempat tinggal teman-teman atau sahabat yang gaib kan teruntuhkan ya, tergusur ya. Nah, disinilah maka dengan perkembangan zaman, teman-teman dan sahabat gaib juga akhirnya dia tinggal di lingkungan kita gitu. Tapi dia kelihatannya mereka sangat mengalah ya, walaupun di lingkungan kita biasanya mereka adalah tinggal di lingkungan yang ditinggalkan manusia, karena mungkin dia menyadari kalau di tempat manusia otomatis dia akan tergusur lagi gitu. Maka saya katakan tempat-tempat ya, gedung-gedung yang kosong atau tempat-tempat kosong atau tempat-tempat yang ribut, itu pasti kita akan menemukan teman-teman sahabat yang gaib. Karena apa? Karena dia merasa nyaman tinggal di sana, karena dia merasa bahwa itu tidak ditinggali manusia lagi gitu.
ini satu sisi positifnya ya. Jadi dia juga mengalah ya, saya katakan mengalah atau baik ya teman-teman sahabat horor. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat sedikit horor bisa menilai ini istilahnya mengalah atau baik ya. Kalau saya mengambil dua-duanya, mereka mengalah dan baik sama manusia, sehingga dia merelakan tempatnya dipakai manusia, dan dia menempati sisa atau bekas tempat manusia. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa teman-teman sahabat-sahabat kita itu semuanya jahat. Tentunya pasti ada reason atau alasan tertentu atau kisah tertentu yang mereka berbuat jahil atau jahat. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang selalu setia di channel Sedikit Horor, dari cerita saya kali ini teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang gaib, tidak semuanya mereka adalah jahat. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang selalu setia di channel Sedikit Horor, itulah satu gambaran tentang teman atau sahabat kita yang gaib yang satu ini, yang mana dia juga punya habitat yang sebenarnya memang tidak akan mengganggu dengan manusia, kecuali manusia mau ketemu dia, menjumpai dia, kita tahu di mana dia berada. Seperti saya katakan tadi, dia suka daripada tempat-tempat gedung-gedung yang kosong, tempat-tempat yang kosong dan sunyi dan gelap. Nanti sudah mereka juga berkumpul dengan koloni mereka. Yang jelas mereka tidak mengganggu atau punya etiket untuk selalu mengganggu manusia. Dari gambar ini mungkin teman-teman bisa mempunyai suatu masukan dari saya, atau mungkin kalau teman-teman kurang terpuaskan ya seperti apa yang saya ceritakan sekarang, saya ceritakan di sini, teman-teman bisa tanyakan kepada saya di kolom komentar ya, supaya saya bisa memberikan suatu keterangan secara logika yang membuat teman-teman terpuaskan dengan rasa penasaran teman-teman semuanya. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan share video saya ini ke teman-teman yang lain, dan support saya terus di channel Sedikit Horor, dimana saya akan memberikan suatu informasi yang lain yang membahas tentang teman atau sahabat kita yang gaib secara logika. Oke teman-teman semua, ikuti terus channel saya Sedikit Horor, dan terima kasih karena teman-teman selalu setia mengikuti channel Sedikit Horor ini. Saya akan selalu hadir di video saya yang berikutnya dengan informasi atau cerita yang lainnya mengenai teman-teman atau sahabat kita yang gaib. Untuk itu jangan lupa komen, like, share di sini. Oke teman-teman, jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.